Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, seperti video gue sebelumnya, gue udah bilang PSSI tidak mungkin diam aja dengan pembatalan Kuwait. Ya, pembatalan Kuwait yang secara mendadak. Barusan PSSI sudah mengkonfirmasi langsung bahwa kita berhasil mendapatkan lawan pengganti. Ya, lawan pengganti ini juga sudah pernah kita lawan di beberapa tahun sebelumnya ya, di ajang Piala Asia Round 1. Ya, Piala Asia Round 1, dan lawan tersebut adalah Chinese Taipei atau Taiwan ya. Chinese Taipei akan menjadi lawan kita. Meskipun ya Chinese Taipei bisa dibilang kalau dibanding Kuwait ya jauh lebih bagus Kuwait ya. Tapi yang penting itu kita mendapat lawan, dan meskipun lawannya Chinese Taipei, tapi gue rasa Kluivert harus tetap serius ya. Apalagi gini, Chinese Taipei ini kan berada jauh di bawah kita ya. Kalau kalian mungkin tidak tahu seberapa kuat Chinese Taipei yang pria ini, sepak bola pria, Chinese Taipei itu setara Laos kekuatannya. Dulu pertandingan terakhir di mana kita kan bertemu Chinese Taipei ya di kualifikasi Piala Asia ronde 1, dan kita menang dengan agregat 5-1 ya, 5-1. Kita menang 2-1 dan 3-0 di dua leg ya, jadi 5-1. Dan itu waktu itu dengan skuad yang sangat muda, dengan skuad bisa dibilang seadanya, masih Sintayong. Nah, sekarang skuadnya udah semewah ini. Bayangkan berapa kosong harusnya. Minimal harusnya kita bisa dapat 5 gol ya. Minimal harusnya kita bisa dapat 5 gol. Dan mudah-mudahan Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra sudah bisa bergabung. Gue pengen lihat nih dua pemain ini akan seperti apa ya di timnas. Dan menghadapi Chinese Taipei menurut gue adalah kesempatan yang bagus. Tentu juga kita mendapat lawan yang bisa dibilang untuk bisa ngeboost rank kita juga. Ya, karena kalau bicara melihat dua lawan kita sekarang, ini bisa dibilang pertama kalinya kita menghadapi tim yang di bawah kita. Tim yang secara peringkat FIFA di bawah kita, tapi dengan skuad yang naturalisasi ini. Pertama kali kan, coba bayangin, sejak zaman Piala Asia. Ya, sejak zaman Piala Asia, itu lawan yang ada di bawah kita itu cuma Filipina. Ya, dengan skuad ini ya, dengan skuad naturalisasi ini. Sisanya kan semuanya tuh lawannya di atas kita semua. Irak, Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, ini semuanya di atas kita semua. Ya, ini pertama kalinya kita mendapat dua lawan di bawah kita kualitasnya. Nah, ini makanya ini adalah uji coba yang sangat baik untuk Patrick Kluivert, terutama kita udah mendapatkan Dirtek ya. Harusnya mulai kemarin itu harusnya Dirtek dan juga Kluivert sudah punya rencana. Ya, sudah punya rencana, apalagi lawan yang kita hadapi di round 4 ini kan dua tim yang sudah pernah ketemu sama kita, Arab dan Irak. Artinya kan secara data analisis ya, secara data analisis harusnya tidak jauh permainannya dengan sebelumnya. Ya, harusnya tidak jauh karena pelatihnya juga masih sama. Arab juga pelatihnya masih sama kan. Irak baru ganti pelatih tapi permainannya juga sama aja kelihatannya ya, mengandalkan target man gitu. Jadi karena kita belum jauh ketemu sama Arab dan Irak, harusnya gampang analisisnya. Ya, harusnya bisa secara komprehensif analisisnya. Apalagi di Kluivert kan ada Alex Pastoor itu kan jago banget masalah analisis. Jadi harusnya kita bisa di dua pertandingan nanti menghadapi Chinese Taipei dan juga Lebanon, itu harusnya kita melakukan banyak sekali percobaan. Kayak mungkin bermain 4 back, bermain dengan 2 striker, atau bermain dengan 3 gelandang, atau bermain dengan dengan 3 striker atau whatever lah, atau bermain dengan 4 gelandang dan segala macam. Kita bisa melakukan banyak hal karena kebetulan kualitas lawannya juga jauh di bawah kita. Harusnya bisa
bisa dengan mudah menang dan mengotak-ngatik formasi. Ini kesempatan yang sangat tepat. Coba kurang enak apa Kluivert, cok? Ya dikasih Dirtek bagus loh. Dirteknya itu yang membawa Yordania ke Piala Dunia kemarin. Ya, Piala Dunia sekarang ya. Membawa Yordania ke final Piala Asia coba. Dirteknya bagus. Asisten pelatihnya bagus. Alex Pastor itu kan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kemudian PSSI juga mengakomodir, mensupport dia Kluivert dengan pemain-pemain yang bisa gue bilang kelas 2, tier 2 Eropa. Kan kalau di Asia ini jadi tier 1 pemain-pemainnya, bener nggak? Ya kan pemain-pemain tier 2 Eropa itu kan kalau di Asia jadi tier 1, jadi pemain tier 1. Ya kan kalau bicara Itzes, Hilgers, Verdong, Dean James, ya, Ole Romani. Ini kan pemain-pemain kalau di Asia itu tier 1. Pemain-pemain ini tuh. Ya, bukan tier 2 kan? Ya kan bukan pemain-pemain tier 2. Tier 1 loh. Ya, Emil Audero itu kan pemain-pemain tier 1 kalau bicara level Asia. Bayangkan udah dikasih pemain-pemain tier 1 Asia masih nggak perform juga sih, kelewatan gue rasa ya. Apalagi sekarang PSSI memfasilitasi dia dengan uji coba yang bisa gue bilang ini uji coba yang sangat baik ya, karena kita menghadapi lawan yang setara atau di bawah kita. Artinya kita bisa mengotak-atik formasi tanpa harus takut kalah. Ya kan, tanpa harus takut kalah gitu kan. Dimana kita kan masih menargetkan untuk lolos sampai 100 besar Asia di ending nanti. Jadi gue berharap Kluivert bisa memaksimalkan 2 uji coba ini. Ya sekali lagi memaksimalkan dua uji coba ini. Terutama gue pengen meng-highlight satu nama, Mads Hilgers. Ini adalah kesempatan terbaik untuk Mads Hilgers mengembalikan kepercayaan dirinya menghadapi lawan yang lebih. Kalau dia masih nggak perform, ya, kalau Mads Hilgers masih tidak perform ya di 2 laga ini, mungkin dia diturunkan di salah satu atau apa. Ini pemain udah kelewatan sih jujur, karena dia tuh kan kelasnya kan Eredivisie. Kita expect dia itu adalah pemain Eredivisie. Kalau dia masih nggak perform juga, ganti aja sama pemain Liga 1. Pemain Liga 1 juga bakal banyak yang lebih perform dari dia. Kan kita menaturalisasi Hilgers, kita kan berekspektasi kalau dia ini bisa ngebus permainan dari timnas Indonesia karena dia kelasnya sudah Eredivisie. Kalau dia tidak bisa menunjukkan levelnya lagi dan lagi ya ganti aja sama pemain Liga 1. Ya, Rizky Ridho atau siapa ya? Back tengah yang available, Wahyu Prasetyo Ferrari Kadek area lah sekalian gitu ya. Kalau sampai dia masih nggak perform juga gitu ya. Jadi sekali lagi good luck ya. Sekali lagi ini kedua pertandingan uji coba akan sangat baik. Pertama untuk Miliano, untuk Zylstra kalau mereka bisa bergabung. Untuk Kluivertnya sendiri, ya untuk Kluivertnya sendiri dia harus menunjukkan. Dan yang terakhir untuk Mads Hilgers. Ya, jadi pemain-pemain yang belum pernah perform dan kehilangan kepercayaan dirinya, ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan diri. Mudah-mudahan Mads Hilgers tidak cedera ya, supaya bisa bergabung. Oke, alhamdulillah ya kita mendapat lawan. Dan ya meskipun ya kalau menang sebenarnya kita naik FIFA-nya nggak jauh-jauh amat ya, paling 1-2 peringkat. Tapi yang penting kita ada lawan dan kita punya parameter sudah segimana kekuatan kita untuk menunjang ronde 4 nanti. Oke, terima kasih.